Tak terasa ya, HP ini ada di tangan saya udah hampir 2 bulan. Dulu beli pas Persel sekitar akhir Desember 2023. Selama itu HP ini lebih sering kesimpan di dalam dosbook, jarang saya pakai. Tapi sejarang itu saya udah bisa nyimpulin tentang HP ini. Gimana pengalamannya, apa kurang lebihnya, di video kali ini kita akan bahas. Jadi ini adalah itel P55 5G, HP yang diotaki MediaTek Dimensity 6080 5G termurah sampai saat video ini dibuat. Yang sekarang harga di official store-nya sekitar 1,7 jutaan. Tapi bisa lebih murah jika kalian cari-cari di toko lain. Biasanya HP lain yang prosesornya sama dengan HP ini harganya di atas 3 juta. Tapi murah mahalnya sebuah HP itu kan bukan dilihat dari sisi prosesornya aja. Ada sisi lain juga yang menjadi nilai jual. Sebenarnya kalau dari sisi konektivitas 5G aja itu ada yang lebih murah, tapi bukan keluaran terbaru, yaitu Sharp Aquos V6 5G yang harga sekarang tinggal 1,3 jutaan. Pertama kita bahas dari sisi desain. Jujur saya suka bahasa desain HP ini yang ketimbang saudara-saudaranya yang juga dari Transsion Holdings. Keluaran terbaru harga di bawah 2 juta semuanya tuh kebelet iPhone, kamera boba. Entah itu Tecno ataupun Infinix, bosen gitu-gitu aja. Sedangkan HP ini kerasa beda aja. Sebenarnya suka enggaknya sih tergantung selera pribadi masing-masing ya. Material full covernya di sini berbahan plastik, dimana untuk back covernya ini bertekstur. Yang bagusnya nggak gampang jiplak bekas sidik jari. Tapi ada bagian yang gampang bekas sidik jari, yaitu finishing glossy di sekitar kameranya. Untuk peletakan port dan tombol-tombolnya sewajarnya seperti HP lain. Tombol volume di samping kanan yang bersandingan dengan tombol power yang merangkap juga sebagai sensor pendeteksi sidik jari. Performanya sih udah termasuk cepet, gegas, dan sangat akurat. Slot SIM yang di samping kiri di sini bertipe triple slot ya, bukan hybrid. Dan untuk bagian sisi bawah ditempati lubang jack audio 3,5 mm. Lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Speakernya di sini satu aja ya, bukan dual speaker. Yang kualitasnya lumayan lah, meskipun terkesan biasa aja. Tapi setidaknya lebih mendingan lah daripada beberapa HP itel yang pernah saya coba, yang detailnya ancur-ancuran. Terus untuk bagian layar di sini masih mengadopsi desain water drop notch yang ketebalan bezelnya masih dalam batas wajar di kelas harganya. Meskipun terkesan jadul karena belum kamera tompel. Tapi ini hal yang wajar sih, mungkin untuk memangkas harga supaya bisa dijejali prosesor Dimensity 6080. Untuk spek layarnya masih beresolusi HD+, ukuran 6,6 inch, panel IPS, refresh rate 90Hz. Kualitasnya sih biasa aja, reproduksi warnanya udah lumayan lah, setidaknya lebih baik dari IPS di HP itel lain yang rata-rata karakter putihnya agak kebiru-biruan khas HP murah. Di HP ini lebih mendingan dan temperatur warnanya masih bisa kita sesuaikan. Yang jadi catatan di sini nggak punya sensor cahaya, jadinya nggak ada pengaturan kecerahan otomatis, aturnya gigi manual. Dan tingkat kecerahan maksimalnya juga tergolong rendah. Penggunaan di indoor sih nggak ada masalah, tapi kalau di outdoor di bawah terik sinar matahari baru kerasa kurang, harus penglihatan ekstra. Untuk multitouch mendukung 5 titik sentuhan sama seperti kebanyakan keluarga Transsion Holdings. Untungnya responsivitas buat main real drum dan real piano nggak ada masalah ya, udah nyaman, nggak kerasa delay. Cuma ada satu masalah yang nggak ganggu sih, yaitu saat ditekan tahan geser perlahan terasa patah-patah, loncat-loncat. Kalau geser cepat sih nggak ada masalah. Padahal di seri itel lain nggak pernah nemu masalah seperti ini. Dan sempat dapat update software sekali, ternyata masalah ini nggak hilang, tetap aja ada. Dan ini akan sangat ganggu banget buat kalian yang suka editing foto ataupun video. Seperti contoh di aplikasi CapCut, ngepasinnya itu jadi susah. Buat copy text juga loncat-loncat, buat game juga sangat ganggu. Nanti saya jelasin di bagian gaming. Untuk UI di sini pakai itel OS 13 versi Android 13.
Masalah update naik versi Android, Itel nggak bisa diharapin ya. Dapat sih mungkin cuma update minor seperti fix bug atau security patch level. Fitur-fiturnya standar aja sih seperti Fusion Memory yang bisa ditambah sampai 6 GB, Smart Panel, aplikasi ganda, mode game, gestur-gestur, dan Dynamic Bar ala-ala iPhone. Cuma di sini nggak bisa buat nampilin notifikasi seperti sosmed, chatting, dan lain-lain. Cuma buat fast unlock, panggilan, pengisi daya, dan pengingat baterai rendah. Fitur buat multitasking di sini nggak ada jendela mengambang ya, tapi masih ada fitur bagi layar. Untuk konektivitas NFC nggak ada ya, USB OTG bisa, dan jaringan udah 5G. Cuma di Indonesia masih belum merata, hanya sebagian kecil aja. Dan di daerah saya belum tercover jaringan 5G, jadi nggak bisa tes. Untuk kelengkapan sensor seperti yang saya bilang tadi, sensor cahaya di sini absen. Tapi untuk sensor magnet ada dan giro juga ada. Tapi cuma sebatas giro software bukan hardware, otomatis ya bakal delay. Lanjut ke bagian yang jadi nilai jual HP ini, yaitu spesifikasi hardware. Diotaki prosesor MediaTek Dimensity 6086 nanometer, CPU octa-core 2,4 GHz, GPU Mali G57 MC2, RAM 6 GB dan storage 128 GB. Sebenarnya prosesor ini sama aja ya dengan Dimensity 810 yang keluar udah cukup lama tahun 2021. Cuma diperbarui aja namanya alias rebranding. Storage-nya di sini udah mantep ya, bertipe UFS 2.2 bukan lagi yang MC 5.1. Storage testnya dapat skor segini. Nah, gambaran performa Dimensity 6080 kalau diukur menggunakan AnTuTu Benchmark versi 9 dapat skor 384 ribuan. Kalau di AnTuTu versi 10 dapat lebih tinggi 427 ribuan. Tentunya skor segini udah paling tinggi ya, HP yang harganya cuma 1,6 jutaan. Paling ngebut juga. Buat harian standar udah pasti enak banget, kerasa satset. RAM yang 6 GB di zaman sekarang masih lumayan mumpuni ya. Buat multitasking masih berjalan dengan semestinya, asal jangan kebanyakan aplikasi yang berjalan di background. Kalau RAM 4 GB di zaman sekarang udah kerasa pas-pasan, lebih ke nyesek. Terus gimana performa kalau buat main game? Pertama Mobile Legends, di sini frame rate 90 fps-nya kebuka ya, dan grafiknya juga kebuka ultra. Di settingan ultra 90 fps dapat rata-rata 84 fps. Di 5 menit awal sih lumayan stabil ya, di atas 85 fps. Tapi setelah itu kondisi sering rame, fps sering naik turun. Tapi turun-turunnya masih di atas 60 fps. Dan itu masih dalam kategori nyaman-nyaman aja. Kalau pengen fps lebih stabil lagi, grafiknya diturunin ke sedang atau smooth aja. Sedangkan di settingan ultra 60 fps udah enak banget, rata 60 fps, stabil banget. Catatan aja supaya real berjalan di atas 60 fps, kalian harus kunci refresh rate-nya ke 90 fps. Karena kalau diatur otomatis, meskipun settingan gamenya 90 fps, nyatanya mentok 60 fps aja. Secara FPS sih udah tergolong tinggi dan stabil ya, tapi secara experience control jujur ini tuh kurang nyaman. Buat game MOBA kayak gini kerasa delay layarnya. Dulu itu pernah saya share di short video tentang delay kontrolnya ini, dikira wifi saya nggak stabil. Padahal kalau pakai kartu SIM yang di daerah saya speednya kenceng dan pingnya stabil, tetap aja delay. Jadi buat kalian yang pakai hero fast hand kayak Assassin seperti contoh Fanny itu bakal bikin emosi. Dan makin gak enaknya lagi, penangkapan sinyal wifi di sini tuh gak stabil, suka jumping. Kalau digunakan di luar game sih nggak kerasa ya, tapi kalau buat game kayak Mobile Legends ini, pingnya itu naik turun, nggak stabil meski wifi saya itu kenceng. Padahal di HP lain nggak nemu masalah seperti ini. Saya ambil WiFi 2,4 GHz atau 5 GHz tetap sama aja. Bahkan saya ambil tethering dari HP yang internetnya kenceng dan letak HP-nya dekat di sebelahnya, tetap aja pingnya itu naik turun. Masalah ini memang jadi salah satu kelemahan HP-HP dari Itel yang pernah saya coba ya. Bahkan juga beberapa dari keluarga Transsion Holding seperti Infinix dan Tecno, wifi-nya itu suka jumping. Terus untuk game PUBG Mobile, settingan grafiknya dapat di HD High atau Balance Ultra. Di settingan Balance Ultra, FPS-nya itu sangat stabil, rata-rata 39,8 fps. Ya, anggap aja 40 fps. Kalau untuk game berat kayak Genshin Impact dapat FPS rata-rata 38 fps di settingan lowest 45 fps.
Memang grafik FPS-nya naik turun ya, tapi turun-turunnya itu seringnya masih sekitar kurang lebih 30 FPS. Dan itu tergolong lumayan tinggi FPS rata-ratanya dibanding HP lain dengan prosesor sama Dimensity 6080. Tak lain karena di sini faktor resolusi layar yang cuma HD Plus aja, jadi kinerja GPU untuk merender grafis itu lebih ringan dibanding Full HD Plus. Untuk suhu main Genshin Impact selama 25 menit mencapai 41 derajat Celcius. Ya lumayan anget sedikit panas, tapi bukan kategori yang panas. Untuk kontrol game di PUBG dan Genshin Impact aman ya, nggak kerasa sedelay kayak di Mobile Legends. Oh ya, hampir lupa masalah layar patah-patah tadi dalam bermain game itu menurut saya sangat mengganggu. Kayak di Mobile Legends pakai Hero Johnson, pas jadi mobil itu jadi susah buat belok. Buat ngarahin ulti Moskov juga susah ngepasinya, suka loncat-loncat. Di PUBG Mobile masalah terjadi pas dipakai buat scope suka meleset-meleset. Begitu juga di Genshin Impact kalau lagi ngarahin panah itu nggak pas-pas. Overall buat main game secara FPS sudah paling oke ya di harga segini. Cuma masalah lain yang lebih penting adalah experience kontrolnya, delay dan patah-patah. Di sini sempat juga saya tes game PS2 menggunakan emulator Aether SX2. Untuk pengaturan di optimal aman, ya ini sebagai pembanding dengan HP-HP lain yang pernah saya tes. Nggak otak-atik ini itu, biar teksturnya itu render semua. Untuk game sekelas King of Fighters, grafik pakai Vulkan, resolusi dinaikin ke 1,75 kali atau HD. Di sini udah enak banget, rata-rata dapat 57 FPS. Kalau ada turunan tajam itu transisi pas cutscene dan itu wajar. Kalau game yang lebih berat kayak God of War di sini empot-empotan ya, kerasa berat banget. Dapat FPS sekitar 30-an FPS dan itu naik turun, bahkan bisa di angka 20-an FPS. Dan jelas itu kurang playable. Coba turunin resolusi ke 1 kali atau VGA ternyata tetap sama aja, tetap kerasa empot-empotan. Terus coba nekat game emulator yang sebenarnya ini agak gak ngotak, maksa banget di prosesor sekelas Dimensity 6080. Yang memang sebenarnya emulator ini diperuntukkan prosesor kelas atas, yaitu Yuzu, emulator untuk Nintendo Switch. Main Prince of Persia resolusi diturunin ke 0,75 kali, kerasa nggak enak. Secara FPS sih dapat rata-rata 25-30 FPS, tapi entah kenapa di sini kerasa nyut-nyutan, sering banget frame skip. Oke, lanjut ke bagian kamera. Terlihat ada dua, tapi anggap aja kamera belakangnya ini cuma satu yang beresolusi 50 megapiksel, yang satunya lagi anggap aja itu sebagai hiasan. Keterangannya sih 0,08 megapiksel lensa auxiliary, 0 masih 0,0 lagi. Gila itu kecil banget. Untuk lensa pakai Hynix H5021 bukaan f/1.6. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel bukaan f/2.0, sensor Samsung S5K4H7. Langsung ke hasil kameranya yang menurut saya beda banget ya karakternya dibanding seri-seri Itel lain yang rata-rata pakai prosesor Unique SoC yang di situ hasilnya kurang. Di HP ini lebih mendingan. Tak lain karena pengaruh ISP MediaTek yang juga memang lebih baik dari Unique SoC. Di sini dynamic range-nya cukup bisa keangkat, tak seperti Unique SoC yang biasanya itu area shadow kurang bisa keangkat, agak gelap. Untuk karakter warnanya cukup natural, nggak ditajemin dari aslinya. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Itel P55. Nah, ini saya langsung atur di resolusi tertingginya aja ya mentoknya, yaitu di 2K 30 fps. Karena di resolusi apapun, entah itu Full HD, itu nggak ada yang namanya stabilisasi. Jadi buat jalan memang geter ya. Kita coba untuk fokusnya. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama 2K di 30. Ini panasnya tuh banget karena ya ada sinar. Dan di sini juga sama, nggak ada yang namanya stabilisasi. Nah di sini tuh juga bisa 60 fps tapi di resolusi aja.
Terakhir di bagian baterai, punya kapasitas standarnya di zaman sekarang yaitu 5000 mAh. Untuk screen on time sih penggunaan orang bisa beda-beda ya. Sebagai gambaran aja, di tes di aplikasi PCmark dapat baterai life hampir 14 jam. Yang artinya tergolong awet dibanding HP lain dengan prosesor sama, kapasitas baterai juga sama. Ini juga pengaruh karena resolusi layar yang cuma SD Plus aja itu lebih sedikit memakan daya ketimbang Full HD Plus. Terus untuk lama pengisian daya dari 5% sampai penuh dengan fast charging 18 watt butuh waktu 2 jam 13 menit. Ya standarnya 18 watt. Kalau dibandingin dengan teknologi fast charging yang zaman sekarang itu rata-rata lebih kencang, jelas itu kalah cepat. Ya setidaknya masih mendukung fast charging 18 watt lah daripada cuma 10 watt aja. Tapi melihat harga di kelasnya, fast charging wajib sih minimal 18 watt. Oke, itu aja untuk video review sejujurnya dari saya tentang HP ini. Kesimpulannya sih memang secara spek di atas kertas, HP ini paling kenceng di harga di kelasnya dengan MediaTek Dimensity 6080 5G. Tapi kan ada hal lain yang jadi pertimbangan yang juga penting buat penggunaan sehari-hari, yaitu user experience yang cukup mengganggu, yaitu di bagian masalah layar. Patah-patah dan delay buat main Mobile Legends. Kalau bagian lain yang banyak dipangkas sih masih wajar lah di harga 1,6 jutaan. Tak lain supaya bisa menyematkan prosesor sekelas Dimensity 6080. Dan menurut saya pribadi sih kurang worth it ya. Kalau cuma ngejar 5G, ada tuh yang lebih murah, Sharp Aquos V6 5G harga 1,3 jutaan. Atau tambah sedikit sekitar 200 ribuan jadinya 1,8 jutaan. Jelas jauh lebih mendingan Infinix Note 30. Asli itu HP the best. Raja HP di bawah 2 juta, kemampuannya lebih merata. Layar lebih bagus, RAM dan storage lebih besar, kamera lebih oke, fast charging lebih kencang 44 watt, dual speaker stereo, sensor juga lengkap. Secara prosesor memang masih 5G Helio G99 dibandingkan HP ini Dimensity 6080 5G. Tapi saya yakin sih sebagian besar dari kalian jaringan 5G belum berguna untuk saat ini. Dan performa Helio G99 versus Dimensity 6080 sebenarnya nggak jauh beda, tipis-tipis aja.